Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wal jasadi wa ruh Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah Shadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah di mana saja berada, marilah sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga di bulan yang mulia ini, di bulan yang penuh berkah ini, marilah sama-sama kita mengkaji ulang kembali tentang ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ini jamaah yang sering kita baca. Apakah ikrar ini betul-betul kita sudah memahami makna dan mengkaji, menerapkan dalam kehidupan kita? Kalaulah kita sudah menerapkan dalam kehidupan kita bahwa kita telah bersaksi tiada ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka kita harus percaya dan harus taat dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bawah rukun Islam. Karena di dalam rukun Islam itu yang kita tahu dibangun 5 pondasi yang kuat. Yang pertama itu syahadat. Maka syahadat inilah yang perlu harus kita tanamkan, yang harus kita kuatkan. Konsekuensi daripada syahadat dan kebesaran pun daripada syahadat begitu tinggi dan begitu besar. Kalau orang sudah bersyahadat, sudah bersaksi kepada Allah, bersaksi kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala apapun yang menghadang kita, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu goyang. Tetapi tidak perlu kita sombong. Karena sifat sombong takabur itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mari kita besarkan takbir. Kita kuburkan kesombongan kita. Kita sebarkan takbir. Kita bersyahadat. Kita bertasbih. Kita berzikir. Kita berselawat kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ratakan ini bumi dengan banyak-banyak berzikir dan banyak-banyak bertasbih, banyak-banyak berselawat. Mari kita lihat kisah di dalam sebuah kitab Syaraful Muhammadiyah. Mudah-mudahan tidak salah. Kisah ini pernah terjadi di zaman baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan-jalan di Bukit Khaybar bersama para sahabat-sahabatnya Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sampailah di sebuah bukit Khaybar. Bertemu dengan seorang pemuda yang tinggi, legam, hitam, bau. Karena mereka tidak pernah mandi. Karena mereka tidak pernah ibadah. Karena mereka tidak pernah menyentuh. Mendengarkan kalimat-kalimat panggilan-panggilan Allah.
Apalagi panggilan-panggilan yang saat-saat ini. Yang kita tengah dengar panggilan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak pernah dengar. Maka pada saat itu sahabat-sahabat baginda kita, sahabat Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar, merasa bau. Mendekati pemuda-pemuda. Mendekati pemuda, sosok pemuda yang hitam legam. Hanya kelihatan giginya saja putih. Bau. Tutup hidung semuanya. Tapi baginda kita, Nabi Muhammad SAW, akhlaknya begitu mulia, begitu tinggi. Maka Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ada suri teladan akhlak yang harus kita ikuti. Bukankah kenapa kita pernah dengar innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya Nabi Muhammad ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak. Dia berjumpa orang yang bau. Tapi dia senyum. Karena diplomasinya yang begitu tinggi. Pemikiran yang begitu tinggi. Maka terjadilah dialog antara Rasulullah SAW dengan pemuda tadi. Wahai Tuhan muda, sedang apa dan apa yang dilaksanakan di sini? Apakah Tuhan muda tidak mendengar kalimat-kalimat tauhid? Panggilan-panggilan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berada di Bukit Haibar, tidak pernah mendengar panggilan-panggilan ini. Akhirnya jamaah dengan dialog, dengan diploma yang baik, para sahabat-sahabatnya tetap menutup hidungnya. Takut karena baunya. Akhirnya singkat cerita ini jamaah, pemuda tadi itu dengan akhlak yang baik, Rasulullah berdialog dengan sopan santun yang baik. Hablum minan nas. Hubungan. Jangan diputuskan hubungan silaturahmi yang baik. Walaupun dia baru kenal. Walaupun baru dia jumpa. Akhirnya pemuda ini berikrar di hadapan Rasulullah SAW. Masuk agama Islam. Dengan ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk pemuda ke dalam agama Islam. Baru saja dia masuk jamaah. Apa yang terjadi? Panggilan jihad. Panggilan perang. Datang. Perang Badar, perang Khandaq. Perang yang dilakukan di zaman Rasulullah. Lalu sahabat-sahabat bersegera, bersiap-siap untuk berangkat perang. Lalu bagaimana seorang pemuda yang baru masuk Islam? Lalu dia mengangkat tangan. Wahai para sahabat-sahabatku, izinkan aku ikut perang bersamamu. Apa jawabnya para sahabat Nabi? Wahai pemuda, kamu tidak boleh ikut perang karena kamu baru masuk dalam Islam. Tidak diizinkan oleh para sahabat-sahabatnya. Akhirnya karena dia mendesak terus pemuda ini yang baru berikrar, yang baru mengucap kalimat syahadat, tapi keimanannya tinggi. Maka iman itu yang harus kita jaga. Karena iman itu kadang-kadang ada di atas, kadang-kadang ada di bawah. Al-iman yazidu wa yanqus. Kadang-kadang iman kita lagi di atas. Kadang-kadang di bawah kita takut. Apalagi kejadian-kejadian saat sekarang ini. Maka perbarui ini iman-iman kita. Dulu orang-orang tua kita mengajarkan setiap pagi dengan ucapan raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sekarang udah gak ada lagi kedengaran. Kembali kepada cerita tadi. Akhirnya pemuda ini ikutlah perang bersama Rasulullah, bersama sahabat-sahabatnya atas izin baginda kita Nabi Muhammad SAW. Setelah diizinkan, apa yang terjadi jamaah? Pada saat perang, dia tertembak. Tapi dia seperti saat sekarang tertembaknya. Dia tertembak dengan
panah menancapkan dadanya. Mengembuskanlah tahir. Apa yang kita ucapkan? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal sahabat yang baru masuk Islam nih. Perjuangannya, jihadnya, ikut berperang. Ada yang dihadapi. Nah, sekarang jamaah, apa sih tugas orang yang hidup terhadap orang yang mati? Apa tugas orang yang hidup terhadap orang yang sudah meninggal? Tugasnya ada 4. Yang pertama, tugas orang hidup, yaitu memandikan. Setelah dia memandikan, yang kedua, dikafani. Setelah dikafani, disolatkan. Disolatkan. Yang keempat, dikuburkan, dimakamkan. Nah, jamaah, pada saat dimakamkan, pada saat dikuburkan, siapa yang mengantar? Sahabat-sahabat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW bersama Sayyidina Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pada saat dikuburkan jamaah, ini makamnya, undukannya sudah mulai tinggi. Sudah mulai nampak, sudah habis undukan tanahnya. Lalu sahabat-sahabat Nabi, ya Sayyidina Abu Bakar, siapakah yang membawa minyak wangi? Begitu wangi ini. Sahabat-sahabat Sayyidina Ali, Umar, Utsman, tidak ada yang menjawab. Karena mereka tidak memakai minyak wangi yang begitu wangi. Lalu dari mana minyak wangi ini? Di mana Rasulullah? Di mana Rasulullah? Kenapa Rasulullah tidak mengikut bersama kita memakamkan saudara kita yang baru saja kita kuburkan? Di mana? Ternyata Rasulullah ada di sebuah bukit. Lalu bertanyalah sahabat-sahabat Nabi, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak bersama kami memakamkan saudara kita yang baru saja? Wahai sahabat-sahabatku, bukan aku tidak mau bersamamu mendampingi memakamkan saudara kita. Tetapi aku melihat di atas langit turun menyampiri saudara kita yang baru meninggal. 5.000 bidadari turun menyampiri. Subhanallah. Jemaah. Begitu tingginya derajat orang yang baru saja masuk Islam dan ucapkan kalimat syahadatnya. Karena syahadat yang dibacakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah benar-benar menyentuh, benar-benar dia masuk ke dalam kalbunya. Apalagi kita jamaah. Semoga kita yang sudah lahir, sudah masuk Islam dari orang tua kita. Kita bersyukur kepada Allah. Kita dilahirkan di tengah-tengah kaum muslimin dan muslim. Maka kita banyak-banyak berzikir. Kita pertebar keimanan kita, tauhid kita. Dengan banyak berzikir. Bertasbih. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala hawla. Wala quwata. Illa billahil adil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita ratakan sekarang ini. Kita banyak berzikir, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. La ilaha illallah. Ratakan bumi Indonesia ini. Ayo jamaah kaum muslimin dan muslimat. Saya mengajak diri saya dan saudara-saudara agar kita kembali mengingat kepada Allah. Semoga bencana yang ditimpakan, yang dilimpahkan, semuanya kembali kepada pemilik. Siapa? Allah. Semoga Allah berkenan mengambil kembali, mengangkat kembali. Dengan banyak-banyak kita menyebut nama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar.
mudah dibacakan, ringan dibacakan. Tapi jamaah, timbangannya begitu berat, begitu tinggi derajatnya di sisi Allah. Dunia dengan isinya tidak akan bisa mengimbangi keberatan pahala daripada membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Tapi dengan istiqomah, jamaah. Ayo sama-sama kita baca, diawali dengan salawat. Sebelum kita baca salawat, kita bermohon kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kita baca Fatihah, bertawasul kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Kita bertawasul kepada para aulia, kepada guru-guru kita, kepada para habaib kita. Bagaimana untuk mengkikis semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ratakan dengan banyak berzikir, bertasbih melalui pembacaan Ratibul Al-Hadad, Ratibul Atas. Silakan mau baca Ratib Al-Hadad, monggo. Membaca Ratibul Atas, monggo. Apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kita. Seandainya semua nih kaum muslimin dan muslimat barang serempak membaca Ratibul Hadad, Ratibul Atas, insya Allah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan ini. Di situ ada bacaan kalimat Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi sa'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ada di dalam Ratibul Hadad. Lengkap. Sekarang kembali kepada kita. Maukah kita membuang kesombongan kita? Karena kesombongan inilah harus kita kuburkan. Kita tinggikan derajat. Kita tinggikan kalimat-kalimat tauhid, kalimat takbir, kalimat Allahu Akbar. Nah, sekarang kembali. Benarkah takbir kita kepada Allah? Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Jamaah yang dia sayangi Allah. Semoga sekelumit gambaran ini dari awal kita ikrarkan kalimat syahadat kita. Kita perbaiki syahadat kita. Kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, oleh para habaib kita. Orang-orang tua kita dulu mengajarkan selalu, ayo anak-anak, kita kembali kepada kebenaran. Perbaiki diri kita. Sekali lagi, perbaiki diri kita. Ibda bin nafsik. Kalau semua nih keluarga kita, bangsa Indonesia ini, kaum muslimin dan muslimat, kita serempak, kita ratakan, kita tinggikan kalimat tauhid, kalimat takbir Allahu Akbar, kalimat zikir la ilaha illallah. Kita banyak baca selawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dengan rendah hati, dengan bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah redha. Allah angkat semua penyakit-penyakit. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal wallah wa ni'man nasir. Semua kita percaya. Memang kita diajarkan. Kita mau makan, kita baca bismillah.
Kita mau jalan, kita baca bismillah. Kita mau cuci tangan, kita baca bismillah. Apalagi anjuran-anjuran pemerintah, syariatnya kita jalankan. 5 kali lebih kurang kita mencuci tangan pada saat kita berwudu. Setiap kita berjalan, itu memang anjuran. Kita sering melihat logo-logo tuh di mana-mana saja, di sekolah, di kantor, di masa. An-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Kadang-kadang kita lupa tulisan aja yang ada. Dengan adanya begini, ya Allah, mudah-mudahan semuanya ada hikmah. Apapun yang diciptakan oleh Allah, ada hikmah untuk seluruh alam ini. Baik manusianya, tumbuhannya, makhluknya. Maka kita kembali. Tetapi kita tidak hanya bersahadat. Yang pertama sahadat. Baru kita mendirikan sholat. Untuk apa? Untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Karena kita sebaik-baik manusia. Kuntum khairu ummat ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita adalah sebaik manusia. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga di akhir Rajab ini kita masuk kepada bulan Sa'ban. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah hindarkan semuanya. Dan kita dapat kembali menikmati Sa'ban, menikmati Ramadan. Tapi pun kita tidak boleh lupa jamaah. Satu, setelah kita bermohon kepada Allah, kita barengi dengan apa? Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Sebelum kita berdoa kepada Allah, maka keluarkanlah sebagian hartamu. Barulah kita berdoa, barulah kita bermunajat. Ukurannya tergantung kepada kita. Besar, kecil, sesuai dengan keikhlasan kita. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga ada bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mari sama-sama, sekali lagi, kita berbarui tauhid kita, iman kita, dengan membanyak membaca raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Maka ikrar syahadat kita dengan ucapan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru kita menyebut la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Lalu kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.